Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak-Mu bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini. Terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku, mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga banyak kata sembrono keluar dari mulutnya. Alkitab dengan keras mengingatkan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang positif atau firman Tuhan dan mendeklarasikan apa yang kita percayai, maka hidup kita pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita perkatakan. Karena itu sediakanlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, senantiasa mengisi perbendaharaan hati kita, sehingga yang keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang selaras dengan firman Tuhan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati, saudara. Saudaraku, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan kata-katanya yang diucapkan melalui mulutnya. Jadilah terang firman Tuhan, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka terjadilah apa yang diperkatakan Allah itu, saudara. Perkataan adalah unsur yang penting dalam proses penciptaan alam semesta ini. Jadi, semua kata yang keluar dari mulut Allah berkuasa. Juga ketika Yesus berada di bumi, semua perkataannya penuh kuasa. Dengan berkata-kata, dia sanggup menyembuhkan sakit penyakit, membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Angin ribut diredakan. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka setiap perkataan yang keluar dari mulut kita pun mengandung kuasa. Apapun yang kita perkatakan akan berdampak terhadap masa depan kita, saudara. Maka marilah kita bersedia, tak henti-hentinya diingatkan, agar berhati-hati dengan segala perkataan kita. Perhatikan kata Yakobus, saudaraku, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, masihkah kita sembrono dengan perkataan kita? Dengan perkataan kita dapat membangun masa depan yang baik, tapi dapat pula menghancurkan masa depan kita sendiri, saudara. Dengan perkataan kita dapat menguatkan, menghibur, melemahkan, dan juga menyakiti orang lain. Janganlah jemu-jemu memperkatakan yang positif, karena apa yang kita percayai bila kita ucapkan dengan iman, cepat atau lambat akan terwujud dalam alam nyata, saudara. Mari saudara, ucapkan janji firman Tuhan setiap hari
dan berhentilah memperkatakan yang negatif. Karena perkataan kita besar kuasanya. Maka apapun yang kita ucapkan harus selalu dalam pimpinan Roh Kudus dan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mampu menguasai lidah kami, menguasai perkataan kami, sehingga kami senantiasa memperkatakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, dan hal-hal positif yang membangun hidup dan iman kami. Karena kami percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kami mengandung kuasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Mari Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, penderitaan, kesulitan, pergumulan, goncangan hidup, tekanan. Mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan memulihkan hidup mereka. Tuhan yang membuka jalan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati mereka dalam setiap rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu apapun. Mari Tuhan lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah di Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan memperhatikan segala seruan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.